Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini mari kita mulai pengajian ba'da maghrib dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahasanya dengan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, Allah masih berikan kita waktu yang luang sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim remaja. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita ini sebagai amal baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya serta kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak remaja, mudah-mudahan tetap semangat ya. Sekali-kali dites semangatnya aja Pak ya. Remaja Masjid Al-Madinah, Kita asik di masjid. Remaja Masjid Al-Madinah, Kita asik di masjid. alhamdulillah ya rabbil alamin. Sore atau malam hari ini kajian akan disampaikan oleh guru kami Ustadz Nur Yadi. Untuk itu sebelum kajian dimulai kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
Setelah kita buka bersama, mudah-mudahan pengajian taklim pada malam hari memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nuryadi. Untuk itu waktu kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, hidayahnya dan maghfirahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah dan teruskan dengan pengajian sampai waktu isya. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumil qiyamah. Dari remaja yang saya cintai, marilah kita mulai dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama ya. Abasa. Udah ketemu semua? Tes. 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 Udah ketemu? Abah saya jadi saya baca dulu baru tiruin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a
wa huwa yakhsha وهو يخشى wa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah في صحف مكرمة marfu'atim mutahharah مرفوعة مطهرة bi aidi safarah بأيدي سفرة kiramim bararah كرام بررة Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yasyarah summa amatahu fa akbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba fa inabahu wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaika hulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qadarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul adzim. Ya, jadi kalau Al-Quran dibaca terus berulang-ulang, nanti lama-lama jadi hafal. Karena kita itu punya kewajiban terhadap Al-Quran itu
Pertama membaca, terus kemudian mentadaburinya, terus kemudian mengamalkannya. Kira-kira kalau kita itu kan kewajiban, berarti kalau kita tidak menjalankan kewajiban, kita berdosa nggak? Iya. Jadi yang tidak berdosa itu bukannya sholat aja, kan kalau nggak sholat dosa. Padahal kalau nggak baca Al-Quran juga dosa, karena itu kewajiban, kewajiban seorang Muslim terhadap Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ditaruh di lemari, nggak pernah dibaca, nggak boleh. Jadi minimal kata Rasulullah itu dalam sehari 10 ayat membacanya, itu udah minimal gitu. Ya kalau bisa yang idealnya itu 1 juz sehari atau minimal 1 ain lah. Jadi kalau 1 juz itu sebulan itu hatam. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu 3 hari hatam. Berarti sehari berapa? Sehari 10 juz. Karena beliau ini hafiz, hafal Al-Quran. Dia umur 7 tahun itu udah hafal Al-Quran. Dia hafiz jadi lebih cepat. Kalau teman-teman gimana? Sehari tilawah Quran berapa lembar? 1 juz. Yes, yes, yes. Iya. Karena pahala baca Al-Quran itu hitungannya per huruf. Jadi 1 huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif, lam, mim itu alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi alif lam mim aja udah 30 kebaikan. Dan itu nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita nanti di yaumil akhir. Termasuk nanti di alam kubur, kita kan dikubur sendirian. Walaupun nanti di sebelahnya makam neneknya, orang tua, bapaknya, ibunya, nggak bisa ketemu nanti dalam kubur, tetap sendirian. Nanti kita itu akan ditemani sama Al-Quran. Al-Quran itu akan berubah menjadi pria tampan. Dan ini ya, lapang, dia akan menemani kita sampai nanti yaumil akhir. Teman-teman kita lanjutkan materi kita ya untuk membangun pemuda yang ideal, dan kita masuk di materi akhlak. Isa jam berapa Isa? Oh. Ya jadi dalam membangun pemuda ideal itu memang yang diperlukan itu adalah akhlakul karimah. Jadi dalam pada materi kali ini adalah kedudukan akhlak di dalam Islam. Jadi yang pertama, akhlak yang baik merupakan perwujudan dari ajaran Islam. Jadi akhlak yang baik itu perwujudan dari ajaran Islam. Jadi waktu itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bertanya dari sebelah kiri, ya Rasulullah, apa itu ajaran Islam? Ajaran Islam itu akhlak yang baik. Terus kemudian dia bertanya lagi dari sebelah kanan, ya, dari kiri kanan. Terus, ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam itu adalah akhlak yang baik. Terus kemudian tanya lagi dari depan, ya Rasulullah, apa itu Islam? Islam itu akhlak yang baik. Gitu. Jadi ternyata akhlak yang baik itu adalah perwujudan dari ajaran Islam. Makanya tidaklah diutus Rasulullah ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Karena memang di zaman dahulu, zaman jahiliyah itu akhlaknya bejat. Jadi isinya apa? Udah tidak manusiawi lagi gitu.
Contohnya itu dulu kalau ada wanita yang kepengen menikah, itu dia di depan rumahnya pasang bendera, nanti laki-laki pada datang, pada datang ke situ, datang, pada nginep, sampai kadang sampai 10 orang gitu. Nah, nanti begitu dia hamil, nanti baru dikumpulin tuh yang pernah datang ke rumahnya, nanti ditunjuk siapa yang jadi ayahnya. Tapi harus menunjuk salah satu. Gitu. Makanya akhirnya Islam datang. Terus kemudian nanti kalau udah punya anak, kalau anaknya perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tapi kalau anaknya laki-laki enggak dipelihara. Sampai dulu pernah anaknya Umar bin Khattab waktu beliau belum masuk Islam itu lahir perempuan tapi disembunyiin gitu sama ibunya. Akhirnya taunya pas udah gede baru tahu kalau anaknya tuh ternyata perempuan. Karena dibawa ke gunung pasir, Umar bin Khattab gali lubang, terus anaknya dicemplungin, dikubur hidup-hidup. Jadi memang dulu tuh seperti itu anaknya. Makanya datang Islam terus untuk memperbaiki akhlak. Itu yang terjadi di zaman dulu ya. Jadi aturan ajaran Islam itu adalah akhlakul karimah. Jadi pernah waktu itu Rasulullah sedang bersama-sama sahabat. Terus kemudian datanglah seorang pria ya, seorang pria. Terus kemudian telah lewat di antara kalian seorang ahli surga, gitu. Terus habis itu besoknya lagi lewat dia lagi, telah lewat di antara kalian seorang ahli surga, gitu. Itu sampai 3 hari begitu. Akhirnya Umar bin Khattab penasaran, ini kayak apa sih amalannya ahli surga? Gitu. Akhirnya dia datang ke rumahnya, minta minta izin nginep di rumahnya. Begitu begitu dia minta izin nginep, terus ini apa? Pas malam-malam dia ngeliat ternyata nggak sholat tahajud. Jadi dia pas subuh aja, pas sholat subuh dia sholat berjamaah. Terus ibadahnya biasa-biasa aja, gitu. Ibadahnya biasa-biasa aja sampai hari ketiga juga begitu gitu. Maksudnya nggak ada ini apa? Ya mungkin sholat tahajud tapi nggak sampai yang maksudnya sholat tahajudnya banyak misalnya begitu. Dalam riwayat itu dia ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya dia penasaran, wahai sahabat, engkau dikabarkan oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Tapi saya lihat saya nginep 3 hari ibadah kamu biasa-biasa aja gitu. Ya seperti orang-orang itu gak ada kelebihannya. Terus apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu kata dia tuh selalu memaafkan. Jadi sebelum tidur dia memaafkan orang-orang yang mendolimi dia, yang menghina dia, isinya gitu, yang memfitnah dia itu dimaafkan. Jadi ternyata rahasia dia masuk surga itu adalah dari akhlak. Istilahnya tuh dia punya salamatus sodar. Jadi jiwa lapang dada, jiwa penyabar. Jadi nggak ada istilahnya apa dendam atau ini tuh nggak ada istilahnya. Jadi apalagi kalau kisah yang anak remaja sekarang itu kan kadang-kala yang suka tawuran itu kan dendam ini apa? Dendam kusumat. Iya, jadi dendam kusumat itu dari kakak kelasnya udah sering gitu, nanti ada anak baru masuk, isinya begitu lagi gitu karena udah nah, itu tidak diperbolehkan. Karena memang akhlak yang baik itu dia tidak ada dendam. Dia dia memaafkan. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang memaafkan
Walaupun orang yang berbuat salah itu dia tidak minta maaf. Gitu. Orang yang silaturahim walaupun orang itu memutuskan tali silaturahim. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua adalah akhlak yang baik menjadi tanda kesempurnaan iman. Jadi akhlak yang baik itu adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi kalau eh, orang yang kepengen tahu imannya sempurna atau nggak perlu lihat ibadahnya, ngelihat aja akhlaknya gitu. Jadi pernah dulu zaman Rasulullah ada seorang ahli ibadah. Jadi ada seorang wanita, dia ahli ibadah, dia rajin sholat tahajud, dia rajin puasa Senin Kemis, terus dia juga rajin sedekah gitu. Terus kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Terus kata Rasulullah, eh, dia meninggal dan dia masuk neraka. Gitu. Kira-kira tahu nggak kenapa dia masuk neraka? Ya, jadi karena dia selalu menyakiti hati tetangganya. Jadi dia akhlaknya tidak baik, gitu. Jadi karena akhlaknya tidak baik, akhirnya jadi menggerogoti amalan baiknya. Gitu. Akhirnya dia meninggalnya eh, bisa masuk neraka padahal dia orangnya ahli ibadah. Gitu. Nah, itu makanya eh, jangan sampai kalau kita akhlaknya tidak baik, nanti malah ibadah yang kita lakukan malah tidak eh, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian akhlak yang baik seseorang itu akan mengangkat derajat yang tinggi gitu. Jadi akhlak seseorang itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah yang paling tinggi gitu. Jadi teman-teman tahu nggak amalan sunnah yang utama? Kira-kira tahu nggak selain sholat 5 waktu itu ada sholat sunnah yang paling utama? Sholat apa? Sholat duha. Coba sholat apa? Lanjut. Ya, tahajud. Sholat apa sob? Ini nggak apa-apa yang jawab aja. Gitu. Hmm. Sholat sunnah yang utama setelah sholat fardu. Ya. Nanti apa sholat apa? Kan dibayar sholat apa? Ya, jadi sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat tahajud. Jadi waktu itu sebelum sholat perintah sholat 5 waktu itu Rasulullah itu diwajibkan sholat tahajud. Gitu. Jadi Rasulullah sholat tahajud. Makanya karena itu waktunya yang sepertiga malam. Gitu. Rasulullah itu kalau tidur dia pada isya tidur, kemudian jam 1 bangun sholat tahajud. Gitu. Kalau kita kebalikannya ya tidur jam 1 sibuk siangan pada begadang ya. Jadi kalau Rasulullah itu tidurnya sore gitu. Sore tidur dan itu memang bagus. Jadi ada uh, seorang dokter di Cibinong umurnya 80 tahun itu badannya sehat dan ternyata itu dia membiasakan tidur pada isya dan bangun jam 1 malam. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab.
Jadi waktu itu uh, ada ada singa yang masuk ke perkampungan, terus kemudian dia mau masuk ke perkampungan. Aneh warga itu pada ketakutan sama singa itu kan, takut merekam karena singa itu kan kalau di ilmu biologi apa namanya, binatang apa, makan daging ya. Iya, makan daging. Nah, orang itu kan ada dagingnya, makanya bisa jadi makan sama singa. Ya boleh kalau badannya agak gemukan gitu, udah singa senang tuh dimakan. Ya, singa itu pemakan daging kalau. Iya. Nah, akhirnya masyarakat ketakut, akhirnya dia mendatangi eh, ini apa? Ada yang datang ke Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Akhirnya, wahai Umar, ada singa yang mau masuk kampung. Akhirnya kata Umar, ini sendal saya kasih ke depan singa. Bilang ini sendalnya Abdullah bin Umar. Akhirnya orang itu bawa sendalnya Abdullah bin Umar, datang ke depan singa. Ini ditaruhin, ini sendalnya Abdullah bin Umar. Ternyata singanya itu takut, terus dia pergi masuk ke hutan lagi. Jadi sendalnya ada, baru sendalnya aja singa udah takut gitu sama Abdullah bin Umar. Karena kata Rasulullah itu, barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka makhluk yang ada di bumi itu akan takut sama dia. Nah, rahasianya apa? Kenapa Abdullah bin Umar sampai ditakuti, sampai singa aja takut? Rahasianya itu adalah sholat tahajud. Jadi Abdullah bin Umar dari balik itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Makanya dia eh, menempati derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita kira-kira tiap hari sholat tahajud nggak? Enggak. Iya ya, nanti ya kan pernah waktu itu di sini ngadain mabit ya dari seksi ya pendidikan dakwah dari Pak Joko, Pak Supri, Pak Jum, ngadain itu sebenarnya buat latihan belajar bangun sholat tahajud nanti dipraktekkan di rumah. Dan sebenarnya sih bisa sih sebenarnya, kalau dulu sih kadang-kadang di Al-Madinah sebelum 15 menit sebelum subuh itu ada dulu di style pengajian gitu, atau di Nur Hijrah. Nur Hijrah tuh yang rajin, jadi 15 menit sebelum subuh itu di style. Ada yang ini sih Pak Putri itu, ada yang bangunin isinya apa, selawatan, ada yang ini. Itu sebenarnya buat bangunin. Jadi minimal itu sholat 2 rakaat, sholat tahajud, terus witirnya 1 rakaat. Boleh witir itu, witir kan yang penting ganjil, minimal tuh 1. Atau kita mengikuti sholat tahajud yang diperintahkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kalau sholat tahajud sebelum tidur. Jadi sebelum tidur sholat tahajud. Nanti kalau seandainya sebelum subuh bangun, dia tinggal nambah lagi tahajudnya. Tapi kalau isinya apa? Kalau seandainya nggak bangun, nanti kan udah sholat sebelum tidur. Itu juga diperbolehkan. Memang kalau Abu Bakar As-Siddiq, dia tahajudnya harus tidur dulu. Nah, itu ada perbedaan. Tapi yang penting adalah biar kita itu sama-sama bisa melaksanakan sholat tahajud. Demikian, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Karena udah masuk Isya, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.